Saya ngerti kenapa masih banyak banget yang rewel, yang ngeyel, udah jelas-jelas konten edukasi yang rame banget di TikTok tuh yang bahas TikTok itu sendiri. Percaya atau enggak ya? Tapi masih ada aja yang bahas materi lain yang view-nya jadi sepi. Buktinya sendiri yaitu akun TikTok baru saya ini. Lihat view-nya sepi ya. Padahal ini konten edukasi. Saya bahas tips konten Facebook Marketplace, tips Instagram yang lainnya saya bahas di situ. Tips konten juga ya. Tapi view-nya ya gini lah, ngecewain banget kan ya. Sebenarnya ini akun terlalu random banget sih. Terus saya coba bahas seputar TikTok kayak gini nih, terus tiba-tiba tuh kayaknya saya bahas TikTok deh lah, kayak gini nih. Apakah TikTok bisa jualan produk-produk mahal kayak properti, furniture, dan yang lainnya? Jawabannya bisa banget. Karena saya udah banyak sharing ke teman-teman tentang potensi TikTok sekarang itu sangat-sangat luar biasa banget. Baik buat bangun branding maupun mempercepat marketing. Anehnya pas saya bahas TikTok, view-nya itu 13.000. Lumayan kan? Padahal video lain view-nya cuma 100, paling banyak juga 1.000 lah ya, nggak banyak gitu. Ternyata sebegitu cemburunya TikTok itu, jadi hasil riset yang saya dapatkan teman-teman untuk konten edukasi seputar digital marketing atau cara jualan online, ya kita bahasnya TikTok. Jadi kalau jualan TikTok, bahasa TikTok teman-teman. Kenapa ya? Karena dia nggak kayak YouTube kan. Kalau di YouTube kita enak nih, kita masih bisa bahas yang lain kayak bahas Facebook, Instagram, dan lainnya itu masih enak lah ya. Kita masih dikasih view selama konten itu bagus dan relate sama masalah dan kebutuhan penonton. Tapi itu nggak berlaku tuh di TikTok. Kalau akun kita pemula, belum ada branding, terus mau view-nya besar, bahas edukasi lagi ya seputar digital marketing. Walaupun kontennya udah daging, kadang konten tuh daging banget, tapi tetap aja tuh dagingnya nggak enak tuh dimakan sama algoritma TikTok. Ya udah akhirnya kita bahas TikTok aja biar simple dan view-nya bisa besar. Buat ngebuktiin ini, saya akan upload nanti di channel YouTube ini, Hamsa Newbie ini ya, seputar TikTok di channel dan di Instagram juga saya akan updatekan untuk progres akun TikTok saya yang fokus ngebahas TikTok. Jadi bagaimana perkembangan akun TikTok saya nanti full kita bahas seputar TikTok, semua tentang TikTok. Maka nanti materi yang saya bahas itu tips jualan di TikTok, strategi live TikTok, cara dapat uang dari TikTok, cara FYP TikTok, bahas update dan algoritma terbaru TikTok. Itu semua disukai banget sama algoritmanya TikTok. Ya, jadi jangan heran kalau view sepi karena kita bahasnya itu topik yang tidak disukai sama TikTok. Jadi TikTok itu males buat mendistribusikan konten kita. Oke, langsung aja kita akan bahas gimana algoritma TikTok itu bekerja, khusus buat kamu yang pengen bikin konten edukasi biar view-nya bisa naik teman-teman. Yang pertama itu hook 3 detik pertama itu penting. Di TikTok itu hanya kasih 2-3 detik pertama buat narik perhatian. Kalau orang scroll nih, sinyal ke algoritmanya konten kita dianggap nggak menarik. Jadi penting banget kamu mulai video dengan kalimat yang memicu rasa penasaran atau langsung kasih problem yang nyata yang relate sama penonton kita nih. Contoh kayak gini, kebanyakan pembisnis pemula gagal karena satu kesalahan fatal ini. Lalu yang kedua itu retensi menit per menit. Ingat ya, makin lama orang nonton, makin tinggi sinyal ke algoritma untuk mendistribusikan konten kita ke lebih banyak orang. Buat struktur konten yang naik terus, pakai storytelling, kasih teaser atau rasa penasaran di awal, dan sampaikan info penting secara bertahap. Misal kayak gini, di akhir video ini saya bakal kasih satu tool gratis yang bisa naikin closing kamu jadi 3 kali lipat. Nah, oke, kita lanjut ke faktor ketiga yaitu interaksi. Like, komentar, share, dan save. TikTok sangat memperhatikan engagement, jadi ajak penonton untuk komentar dengan pertanyaan simple. Contohnya, kamu pernah nggak sih ngalamin hal ini? Tulis di komentar ya. Atau menurut kamu strategi ini worth it nggak ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kayak gitu tuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengajak orang atau penonton untuk komen, like, share, gitu-gitu. Lalu faktor keempat itu konsisten niche dan interaksiin akun. Kalau kamu sering upload topik edukasi seputar bisnis, TikTok akan bantu mendistribusikan ke audiens yang relevan. Jadi jangan pernah campur-campurin konten kita itu sama materi-materi yang lain. Atau ya, coba kalau kita itu bisnis, tiba-tiba kita ngebahas tentang batu bata atau yang lain kan jadi nggak relate gitu ya. Jangan campur-campurin kontennya deh. Contohnya ini akun yang baru saya ini. Ini di awal, akun ini fokus bahas umroh, wisata religi, ya karena memang pas itu saya lagi umroh ya teman-teman ya. Tapi pas udah pulang nih saya bingung nih, kayaknya ganti deh temanya jadi digital marketing lagi. Ya jadinya anyep tuh akun, tapi dia tetap bisa naik. Kita mulai lagi aja ya dari awal. Jadi kita bakal ngenolin lagi nih akun. Maka kita akan lihat perkembangan ini akun 1-3 bulan lagi gimana perkembangannya. Kelima, waktu posting. Algoritma TikTok itu sangat reaktif dan sangat peka cekatan
gitu. Upload di waktu prime time atau waktu dimana orang banyak buka TikTok itu penting banget teman-teman ternyata. Contohnya di jam 11 siang sampai jam 1 siang, atau jam 7 malam sampai jam 9 malam, sama pada subuh juga itu lumayan rame. Jadi teman-teman silakan dites aja mana yang paling cocok buat audiensnya. Ternyata kalau memang jam 7 malam itu view-nya rame, besok-besok upload aja jam segitu, karena kita harus mencari jam-jam yang tadi, jam golden momennya gitu lah. Oke, kita lanjut faktor yang keenam, pemanfaatan fitur baru yang ada di TikTok. Itu adalah yang keenam. Jadi kita harus pakai fitur baru yang ada di TikTok, kayak fitur TikTok Series, Duet, Stitch, dengan konten yang edukatif lainnya. Dan beberapa fitur baru di TikTok itu kita harus paling cepet mainnya. Kenapa? Karena TikTok itu suka akun yang pakai fitur baru mereka, yang dia bikin karena kita dianggap aktif dan adaptif, gampang menyesuaikan diri dengan semua fitur baru yang dia bikin tuh. Lalu lanjut ke faktor ketujuh, yaitu caption dan hashtag. Nah, kita harus menggunakan caption yang relate dan langsung menjelaskan value video atau produk kita. Misal kita bahas cara kerja algoritma TikTok buat konten edukasi pemula. Hashtagnya jangan lebih dari 5 ya, fokus pada niche dan gunakan campuran yang sedang tren. Jadi pakai hashtag yang tren sama evergreen. Contohnya kita bisa contohin kayak gini. Nah, itu ada algoritma TikTok. Nah, kita bisa buat hashtagnya kayak tadi tuh, karena tadi di judul pembahasan kita di awal itu cara kerja algoritma TikTok buat konten edukasi pemula. Oke, mungkin saya cukupkan dulu. Tadi itu ada 7 poin penting yang harus kita hafal biar konten edukasi kita bisa naik di TikTok. Tapi kalau kamu bingung nih gimana cara bikin konten jualan, saya udah nyiapin template 20 jenis hook dan contoh-contohnya buat produk jualannya. Nanti buat lengkapnya bisa cek di sini. Saya bakal tuliskan buat linknya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bisa share di sosial medianya. Dan jangan lupa teman-teman klik button atau tombol subscribe di bawah ini biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Karena insya Allah di channel ini saya akan banyak bahas seputar tips dan trik terupdate digital marketing, automation, dan AI pastinya.